Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah mengintai para tentara Seljuk dan beberapa Nokers yang diperintah Sultan Aladin untuk membunuh Sultan Mesud, Osman berkata kepada Alpennya, "Kita tahu bahwa tidak ada jebakan. Sekarang kita akan menyerang seolah-olah serigala sedang menyerang kawanan. Kita akan membawa Sultan Mesud lalu pergi. Insya Allah." Di samping itu, beberapa Nokers memasuki ruangan di mana Sultan Mesud disembunyikan. Melihat ini, Mesud berkata, "Jadi, harinya telah tiba. Aku siap untuk mati syahid, tetapi aku tidak akan jatuh sebelum aku menjatuhkan sebagian besar dari kalian." Dengan sekuat tenaga, Mesud mencoba untuk melawan mereka. Namun sayangnya, Mesud jatuh ke tangan para Nokers tersebut. Dan saat Mesud dalam situasi terancam, seketika Osman dan pasukannya datang menyerang para tentara di luar. Kemudian pertarungan pun terjadi. Dan dengan izin Allah, Osman berhasil menyelamatkan Sultan Mesud dari para Nokers tersebut. Kemudian Mesud berkata, "Osman Bey, mereka akan berpikir bahwa kau adalah pengkhianat. Gerakan yang kamu lakukan ini..." Seketika Osman mengatakan, "Tidak. Kapan kami ragu? Bukankah kau membuat kesalahan yang sama di masa lalu?" Mendengar ini membuat Mesud tersenyum. Sementara itu, terlihat Dan dan Frodi tengah mengawasi para pekerja untuk memasukkan semua karavan ke dalam goa. Tidak lama Malhun dan pasukan Alpennya datang menyerang. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Tidak lama Turgut dan Bey lainnya datang. Melihat pasukan Malhun di sana, Turgut hanya terdiam menyaksikan pertarungan tersebut. Musuh semakin bertambah. Mereka datang dari berbagai arah hingga membuat Orhan dan Malhun kewalahan. Dan tanpa diduga, Turgut pun datang untuk membantu. Melihat ini Malhun berkata, "Kamu berada di pihak yang salah, Turgut. Kamu berpihak pada musuh." Namun Turgut mengatakan, "Aku bertarung dengan semua orang yang melawan Turki." Seketika Malhun berkata, "Kau berdiri di mana minatmu berada." Namun Turgut mengatakan, "Itu pendapatmu." Kemudian pertarungan pun berlanjut. Melihat para musuh hendak membakar semua karavan, dengan sigap Cerkutai dan Orhan menghadang mereka. Dan dengan rasa takutnya, Frodi menarik mundur pasukan yang masih tersisa, pergi meninggalkan pertarungan. Alhamdulillah, mereka pun berhasil menyelamatkan semua karavan. Kemudian Malhun memerintahkan Alpennya untuk membawa kembali barang-barang tersebut ke Yenisehir. Dengan rasa hormat, Turgut menyapa Orhan dan Cerkutai. Kemudian Malhun berkata, "Ewalah, Turgut Bey, tapi kami berharap kau akan melawan kami, bukan di pihak kami." Dengan tersenyum, Turgut mengatakan, "Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Apakah ini caramu berterima kasih padaku, Malhun Hatun?" Namun Malhun berkata, "Kau tidak menyelamatkan siapapun, Turgut Bey. Kamilah yang merusak rencana kejam itu." Lalu Turgut mengatakan, "Kamu harus tahu bahwa kamu akan lebih sering melihatku. Mulai sekarang, siapapun yang mencoba menyakiti orang yang tidak bersalah, aku akan memutuskan seperti apa masa depan mereka. Ayo, Bellers." Dan saat Turgut hendak pergi, seketika Malhun berkata, "Kamu melawan kami, Turgut Bey. Kekosongan yang kau coba isi lebih besar darimu. Jika aku merasa bahwa kau akan mengkhianati kami sekali lagi, hanya ada satu hal yang dapat kami lakukan. Jangan pernah lupakan itu." Lalu Turgut mengatakan, "Kamu suka mengancam orang, tapi semua orang bisa diganti. Ketika kamu bekerja untuk dakwah yang sama, seorang pemberani yang akan memimpin akan ditemukan." Kemudian Turgut dan Bey lainnya pun pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir, Ismihan berkata, "Seperti yang kita lihat, ketika kepala dipenggal, badan tidak berguna. Osman Bey pergi dan terjadi kekacauan di Yenisehir. Yenisehir tidak terlindungi dengan baik, Bala Hatun." Namun Bala mengatakan, "Kami memeriksa perdagangan ketika Osman Bey juga ada di sini, Fredil Sultan." Dan Ismihan berkata, "Ya, aku mendengarnya.
Tapi aku tidak berbicara tentangmu. Malun Hatun bertanggung jawab atas perdagangan. Tetapi pasar menjadi kacau dan dia bahkan tidak ada di sini. Namun Bala mengatakan, Malun Hatun melakukan yang terbaik untuk rakyat. Masalah ini, seketika Ismihan berkata, masalah ini sangat besar, Bala Hatun. Kau membawa rakyatmu ke dalam kemiskinan. Tapi jangan khawatir, negara bagian Seljuk selalu bersamamu. Sebagai Valdes Sultan, aku akan mengambil alih pasar. Seketika Malun datang seraya berkata, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Yang mulia Valdes Sultan. Lalu Ismihan mengatakan, Malun Hatun, kamu akhirnya di sini. Tetapi jika kamu tidak membiarkan itu terjadi sekarang, akan ada kelaparan. Aku akan membuat perdagangan berkembang lagi setelah kamu kacaukan. Itu pilihanmu. Sekarang katakan di depan semua orang, jika kau membiarkanku mengambil alih pasar, aku akan membawa seluruh karavan ke Yenisehir besok. Jika tidak, kau akan memimpin rakyatmu sendiri menuju kemiskinan. Apa pilihanmu? Dengan tersenyum, Malun memanggil Gubrus. Kemudian dia pun datang memasuki gerbang bersama Alpen lainnya membawa beberapa karavan. Melihat ini membuat semua rakyat bahagia dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Mereka terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Malhun. Kemudian Malhun berkata, perhatikan baik-baik, Valdes Sultan. Jangan biarkan apa yang kamu lihat menipu dirimu. Baik pasar maupun Yenisehir berada di bawah komando kami. Dan kami tidak punya apapun untuk diberikan kepada siapapun. Alpen, bagikan makanan kepada semua orang. Menyaksikan ini membuat Ismihan hanya terdiam, menyimpan malu. Sahabat kita beralih ke Konya. Mengetahui bahwa Sultan Mesut tidak berada di kamarnya, membuat wazir sangat murka. Kemudian memerintahkan semua tentara untuk mencari mereka di berbagai tempat. Bukan hanya itu, dia juga berkata, Osman, aku bersumpah akan mengalungkan tali ini di lehermu. Kau melakukan ini dan mengetahui bahwa aku memiliki anakmu. Aku akan menaruh tali ini di lehernya sebelum kamu. Sementara itu, Osman yang telah berhasil melarikan Sultan Mesut dengan bersembunyi di balik gerobak tertutup, di sana Osman berkata, Hazrat Sultan, ada sesuatu yang harus aku lakukan sebelum aku meninggalkan Konya. Aku akan menanganinya dan kemudian kembali. Lalu Mesut bertanya, apa yang lebih penting daripada meninggalkan Konya saat ini, Osman Bey? Dan Osman menjawab, Sultanku, aku meninggalkan anakku sebagai sandera di istana untuk menyelamatkanmu. Pertama, aku akan membawanya. Itu adalah hal yang paling penting bagiku. Jangan khawatir, Alpenku akan membawamu ke tempat yang aman. Dan aku akan menemuimu setelah aku mengambil anakku. Lalu Mesut bertanya, Osman Bey, apa yang akan kita lakukan? Dan Osman menjawab, jangan khawatir, kau akan memiliki tahta lagi. Tapi pertama-tama, kau harus kuat untuk membuat kesultananmu legal. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu kemana kau pergi. Kemudian Osman pun turun dari gerobak itu untuk menjemput putranya. Yang dimana saat Qonur Alp mencoba untuk membawa keluar Aladin dan Dursun Fakih, seketika mereka dihentikan oleh beberapa tentara Seljuk. Dan dengan permintaan Dursun Fakih, Qonur membawa Aladin dari sana. Namun hal yang tidak diduga saat mereka bertemu Osman, seketika mereka dikepung oleh sekelompok Nokers. Namun dengan sigap, Boran dan Alpen lainnya menghujani mereka dengan anak panah dari lantai atap. Kemudian pertarungan pun terjadi. Tidak hanya itu, dengan kemampuan yang dimiliki Aladin, dia berusaha untuk melawan para Nokers tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para musuh. Dengan sangat erat, Osman memeluk putranya dan terus-menerus mengucapkan syukur kepada Allah atas keselamatan mereka. Di sisi lain, Wazir Safeli menghampiri Samagar di ruang penjara. Lalu Samagar bertanya, apakah Sultan sadar, Wazir? Namun Safeli menjawab, Osman menculik Mesut. Lalu Samagar berkata,
Jika kau meyakinkan bocah bodoh itu tepat waktu, aku tidak akan membiarkan dia melakukan itu, Wazir. Kau hanya melihat ketika dia memasukkanku ke penjara bawah tanah. Kemarahan Ghazan-Han akan membakar Konya." Kemudian Saveli berkata, "Khan akan mempertanyakan ketidakmampuan kita sebelum membakar Konya. Sekarang, kau akan pergi dan menemukan mereka, Samagar. Kau akan membunuh Mesut dan Osman." Lalu Samagar bertanya, "Apa yang diketahui Frede Sultan?" Seketika Saveli menjawab, "Tidak ada. Aku mengirim utusan. Dia akan segera mempelajarinya. Sekarang, jangan lelahkan kepalamu dengan pikiran-pikiran ini. Pikirkan saja bagaimana kau bisa membunuh Osman dan Mesut." Lalu Samagar berkata, "Aku bersumpah pada Gok Tengri, aku akan membunuh mereka dengan satu tombak. Komandan Mongol yang terhormat, Saveli." Kemudian Saveli berkata, "Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum Ghazan-Han mendengarnya, atau kita akan kehilangan perbatasan dan Konya. Dia tidak akan membiarkan batu bertumpu pada batu lain, dan dia tidak akan membiarkan kepala kita bertumpu pada bahu kita." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.